Assalamualaikum. Kita live lagi bersama Abu Yazid. Ini karena masa-masa kampanye untuk salam situng dere kita off-kan karena hmm, nanti disangka kampanyenya Pak Mahfud MD ya. Padahal kan walaupun saya Latifah Mahfud, saya bukan anaknya, saya bukan siapa-siapanya, terus dilarang untuk kampanye karena berhubung ASN ini. Jadi kita rubah dari salam situng dara menjadi salam ilmu tanpa batas. Malam Bunda, Grif Niki, terima kasih sudah hadir. Baik Abu ya, kita lanjutkan kisah Bani Abbas ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi ya membahas tentang sejarah peradaban Islam dinasti Bani Abbasiyah. Seperti kemarin bahwa dinasti Abbasiyah ini di akhir-akhir masa kekuasaannya sejak eh, Khalifah yang ke-26 ya ke-25 itu banyak sekali persoalan-persoalan yang melanda pemerintahan saat itu, mulai dari pemberontakan-pemberontakan yang ada di dalam tubuh pemerintahan eh, sampai juga ada ada serangan-serangan ya dari pihak luar, dari musuh, yaitu di mana pada saat dinasti Bani Abbasiyah ini dikuasai oleh dinasti Saljuk. Kalau kemarin dinasti Abbasiyah itu dikuasai oleh dinasti Bani Buweh ya, atau Bani Buweh, di mana Bani Buweh ini eh, memainkan peranan pemerintahan. Di bidang politik. Ya, semua yang mengatur itu adalah Bani Buweh. Kalau sekarang di provinsinya itu memainkan peran pemerintahan pusat. Jadi presiden atau khalifah saat itu hanya sebagai boneka, tidak memiliki eh, apa Peranan penting. peranan apa-apa saat itu. Tetapi karena Bani Buweh ini akhirnya ada perebutan kekuasaan, maka sejak itulah dan semakin melemahnya Bani Buweh semakin hari ini, maka pengaruh Turki masuk dan mengambil kekuasaan dari Bani Alih ya. Buweh. Maka saat itulah uh, Tukrilbek memproklamirkan diri bahwa kekuasaannya ini diberi nama dinasti Bani Saljuk. Nah, Tukrilbek ini mengadakan ekspansi ke luar daerah sampai ke tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat kebudayaan orang-orang Romawi, sehingga hal itu memancing ataupun terjadi kontak langsung ya, bersentuhan dengan orang-orang Romawi yang notabene-nya adalah Kristen, orang Romawi ini. Setelah Tukrilbek ini meninggal, maka diteruskan oleh putranya Alp Arselan. Lah pada masa Alp Arselan ini terjadi peperangan antara pihak Muslim atau tentaranya Alp Arselan ya, ini dinasti Bani Saljuk, tetap masih ada di pembahasan Bani Saljuk, melawan tentara Romawi yang jumlahnya 200.000. Ini hanya 15.000 ya, hanya 15.000 melawan 200.000. Tetapi Romawi saat itu kalah. Orang-orang Romawi ini kalah sampai Walaupun akhirnya, pasukannya lebih besar gitu. iya, walaupun pasukannya lebih besar, tetapi peperangan ini karena tidak imbang ya. 15.000 melawan 200.000, sehingga hal itu menjadikan benih-benih permusuhan bagi orang-orang Kristen kepada orang Islam atas kekalahannya di dalam peperangan itu melawan tentara Muslim yang dikomandoi oleh Alp Arselan, di mana pada saat itu Alp Arselan ini menguasai beberapa kota penting, salah satu di antaranya adalah Yerusalem yang sekarang ya menjadi perebutan juga. itu. Ini dikuasai pertama oleh Alp Arselan dan memberikan peraturan kepada pihak Kristen saat itu
bagi orang yang mau berziarah ke tempat ini, ke tempat apa namanya, ke Yerusalem. Yerusalem ini, dia diberi syarat-syarat yang ketat sehingga orang-orang Kristen saat itu tidak leluasa untuk pergi ke sana, tidak seperti seperti sebelumnya. Memang sebelumnya ini Yerusalem dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, tapi di Mesir ya, tetapi dinasti Fatimiyah ini kemudian dikalahkan oleh, Bani Saljuk yang secara paham keagamaannya Sunni, kalau dinasti Fatimiyah ini paham keagamaannya Syiah. Maka semenjak Yerusalem ini dikuasai oleh Bani Bani Saljuk Salju, yang dikomandai dipersulit oleh jadi ya? Alp Arslan, maka membuat peraturan baru, tidak seperti pada saat dipegang oleh dinasti Fatimiyah sehingga menjadikan orang-orang Kristen ini kesulitan untuk pergi ke sana. Maka sejak itulah pada tahun 1900 pada tahun 1095 maka Paus Urbanus ini, keuskupan ya ataupun kalau sekarang ulamanya orang Islam Mmm. kayak di Vatikan itu Paus ya pimpinan tertinggi orang Opo. Kristen menyerukan kepada orang-orang Eropa terutama Raja Perancis ya, Raja Inggris saat itu untuk mengobarkan perang suci. Maka perang suci inilah yang kemudian disebut dengan perang salib. Eee, perang salib ini Salib. terjadi 3 periode. Kenapa kok disebut dengan perang salib? Karena memang orang Kristen saat itu sangat antusias sekali untuk melawan orang Islam dan orang Kristen ini, di dalam peperangan membawa salib. Sehingga itu disebut dengan perang salib. Pertama perang salib itu terjadi di musim semi tahun 1095 atas himbauan 1800. ya 1095 1895. ya. Maka sejak itulah kemudian disambut hangat oleh Raja Perancis dan Raja Jerman ya saat Mmm. itu, di mana perang salib ini mengobarkan semangat, juang bagi orang Kristen untuk menduduki kembali pusat-pusat peradaban yang telah dikuasai oleh orang Islam. Maka saat itu Yerusalem jatuh ke tangan orang Kristen dan kota-kota penting yang ada ataupun yang dikuasai oleh orang Islam saat itu juga banyak yang dikuasai oleh orang Kristen di periode pertama. Nah, pada saat orang-orang Kristen ini melebarkan ekspansi ataupun terjadi pelebaran wilayah, maka hal itu memancing semangat bagi orang Islam untuk merebut kekuasaan yang telah direbut oleh orang-orang Kristen, kembali oleh orang Islam ini diteruskan oleh, Imamuddin Az-Zangki. Imamuddin Az-Zangki Dari ini Islam itu ya? Imamuddin Az-Zangki ini penguasa di daerah Irak ya, di daerah Irak di mana kekuasaan Bani Abbas saat ini pada saat di akhir-akhir ini kekuasaan Bani Abbas ini sudah tidak begitu banyak memimpin apa, eee eee, kekuasaan-kekuasaan yang ada di wilayah saat itu. Jadi kekuasaan Bani Abbas di akhir-akhir kekuasaannya ya, tahun 1000, eee, 1000 punjul, terakhir, 1000 1000 ke ini atas. terakhir ini tidak, kekuasaannya sangat kecil sekali sehingga ada di daerah Baghdad dan sekitarnya. Tidak seperti dulu pada masa kekuasaan Bani Abbas di masa Sampai kejayaannya ke Persia, sampai ke Iran. Persia, Syirak, kemudian Arab Saudi, semua itu dikuasai oleh Bani Abbas. Tapi banyak ketika terjadi perebutan di antara orang-orang Bani Abbas saat itu, terjadi perebutan kekuasaan ya, sehingga banyak melepaskan diri kerajaan-kerajaan kecil dan mendirikan, sebuah kerajaan baru pada saat itu. Lah, di abad-abad terakhir ini ya, di abad-abad terakhir ini terjadilah kontak perang melawan orang-orang, Romawi pada saat Baghdad mengalami kehancuran, kemunduran. Tapi di saat Islam ini mengalami kehancuran, di situ muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh Bani Saljuk dan itu menjadi salah satu penghadang terhadap orang Kristen pada perang salib ini. Kok Itu dia. bahasanya hanya Kristen bukan sama Buddha gitu Abu ya, Hindu atau non-muslim, emang hanya Kristen yang ini yang menentang agama Islam waktu itu atau bagaimana?
Ya karena pada saat, apa namanya ini, itu kan Mungkin mungkin jangan gini aja, jangan disebut Kristen tapi non-Islam begitu ya? memang ini Kristen Oh begitu. Kristen. Ini memang peperangan antara Islam dengan Kristen, di Mmm, mana peperangan ini seiring dengan ekspansi Islam mhm. ataupun perluasan wilayah Islam, eee, yang akhirnya sampai kepada pusat-pusat peradaban atau tempat-tempat yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Kan memang bangsa Romawi ini, apa namanya ini, kerajaan yang paling paling besar dan paling lama sejarahnya, Persia dengan Romawi. Itu sebelum Islam ini ada, dan Mhm. ini akan mewarnai terhadap, apa namanya ini, eee, perubahannya bangsa Romawi ini nanti terjadi kontak dengan kerajaan-kerajaan Islam setelah Khulafaur Rasyidin itu. Dan bahkan waktu zamannya Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, sampai ke, apa namanya ini, dinasti Fatimiyah juga terjadi perang dengan Romawi, Ada yang tapi nyapa, tidak sebesar pada Bunda saat Nur itu. Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar, Bunda? Sudah dari owner atau belum? Kemudian ya, Bu, ya? Nah setelah, tadi ya, setelah, periode pertama ini perang salib, eee, dimenangkan oleh pihak Kristen. Jadi pusat-pusat, eee, apa namanya, atau kota-kota penting itu diduduki oleh Kristen, termasuk di antaranya adalah Yerusalem. Lah kemudian terjadilah peperangan berikutnya, atau masuk ke dalam periode kedua, di mana orang Kristen ini berjumlah 150.000 melawan orang Islam yang jumlahnya hampir sebanding saat itu, dan orang Islam ini dipimpin oleh Imamuddin Zangki. Imamuddin Zangki yang sangat terkenal sekali di dalam sejarah itu, dan, apa namanya, orang Kristen mengobarkan perang salib ini atas himbauan Paus Eugenius ya, dari Eropa saat itu, menyerukan kepada Raja Perancis, Raja Louis VII, dan Raja Jerman, yaitu Raja Konrad II, di mana hal tersebut terjadi kolaborasi lebih lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya ini hanya imbauan orang, apa, Paus Urbanus ya kepada Raja Perancis, tapi di sini ada Jermannya kalau periode kedua ini. Jadi, raja, apa namanya, uskup Anu uskup ya, saat itu menghimbau perang suci kepada orang-orang Eropa, terutama Jerman dan Perancis, di mana perang suci ini menjanjikan kepada mereka itu adalah perang yang betul-betul, apa, jihad lah kata dalam Islam itu. Maka terjadilah perang yang kedua kali. Lah pada perang yang kedua kali ini, kota-kota yang awalnya dikuasai oleh, apa namanya, Kristen. Romawi, saat Mhm. itu orang Kristen, dikuasai oleh Islam atau dikuasai oleh orang Islam pada zamannya Sholihuddin Al-Ayyubi. Makanya Sholihuddin Al-Ayyubi ini adalah orang yang merebut kembali kota Yerusalem ya, kota Yerusalem dari kekuasaan, apa namanya, orang, Eropa atau, Bangsa barat lah. orang-orang, iya, bangsa barat, ya, yang terjadi di dalam perang salib periode kedua tahun 1192. Maka dengan jatuhnya Yerusalem dan kota-kota penting seperti Edesa dan lain sebagainya, itu di daerah Yunani ya, itu apa namanya, menjadikan tekanan yang lebih berat kepada orang Kristen ini untuk merebut kembali kota itu. Jadi terjadi beberapa perebutan Perebutan itu ya. kekuasaan, perebutan wilayah ya, bukan kekuasaan tadi, perebutan wilayah Waalaikumsalam, orang Islam dengan orang Kristen Bunda saat itu, Bang. Raudatul Jannah. Terima kasih sudah hadir. Sudah dari owner, Bunda. Terus Abuya Nah, itu cuman bedanya pada saat Sholihuddin Al-Ayyubi menguasai Yerusalem tahun 1992 ini, barusan ya 1100 atau 1900? Oh, 1192. 1192, 1192 iya, ya. 1192, di mana Sholihuddin Al-Ayyubi ini tidak seketat pada saat Alp Arselan.
Mmm, Maksudnya apa tidak seketat, pada waktu zamannya Alp Arslan, di mana pada saat Alp Arslan itu menguasai Yerusalem, ini memberikan aturan yang sangat ketat kepada orang-orang Romawi atau orang-orang Kristen untuk bergeser ke sana. saya Tapi di kira sini terjadi sulh Rom lah, saya kira orang ini Romawi itu agamanya Buddha, tidak Kristen Kristen ya? Kristen. Kalau Roma lahirnya Vatikan itu kan di Roma, Vatikan itu adalah negara 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 yang paling kecil di dunia itu Vatikan, yang jumlahnya Mmm, berapa, tapi memang tidak ada orang Islamnya sama sekali, semua di Kristen situ atau Kristen, Vatikan ini. ada agama Pimpinan lain? tertinggi, tidak ada kalau di Oh, Vatikan, itu pimpinan tertinggi orang Kristen dunia, itu di Vatikan. Itu, yang ada di Vatikan ini semuanya ya orang-orang Kristen, nggak ada. Orang mmm, Islam pun nggak ada di situ sedikit pun. Berbeda dengan misalkan di di Arab Saudi? Italia Oh, ataupun masih di ada ya? negara-negara Eropa, terjadi Islamisasi. Orang-orang, Islam sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Tapi kalau di Vatikan, memang tidak ada. Kalau Islam di mana misalkan ya, tidak ada. Di Yerusalem itu masih ada orang Kristennya. Di Arab masih ada di Arab itu, Kak masih Walidi Arab masih Suyatno ada. Kiplu, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Iya, di Arab Saudi itu banyak loh, yang tidak berjilbab begitu. Ya itu kan aturannya raja sekarang. Oh, Aturannya, apa itu, putra mahkota yang sekarang ini, karena dan mungkin mereka wanita mengadopsi mengadopsi apa, budaya ataupun, kebiasaan-kebiasaan yang dari nah Eropa memang, itu. waktu dulu itu, wanita harus pakai cadar. Nah Mhm, sekarang sudah tidak nggak apa-apa, malah cuma abaya tok, terus walaupun tidak pakai kerudung nggak apa-apa. Yang kedua itu sekarang lapangan kerja untuk wanita itu diperbolehkan. Kalau dulu wanita hanya boleh menjadi guru dan dokter. Kalau sekarang kasir Indomaret, kasir-kasir di supermarket itu banyak wanitanya, Bu, ya. Kemudian katanya juga sekarang wanita boleh nyetir mobil. Wow wow wow, ini termasuk kemajuan budaya atau kemunduran? mhm. Ya karena memang, apa, Arab itu kan sudah, sekarang itu kalau baca koran misalkan itu Mhm kan, apa, putra mahkota ya, Raja Faisal itu ya, putra mhm. mahkota Faisal, apa itu, Faisal. Malik Faisal? Iya, Mmm, yang sekarang ini, mhm. Raja Salman, putra Raja Salman yang dinobatkan sebagai putra mahkota itu kan memang sekolahnya di barat. Tentu di Oh, situ mengadopsi gaya-gaya di barat, dengan dalih investasi, menaikkan investasi dan segala macam. Sehingga di Arab itu tidak seperti dulu. Dulu ada raja raja ke berapa itu di Arab ini, itu Raja Fahad? bukan, Raja Faisal ya kalau nggak salah itu Raja Faisal, di mana Raja Faisal ini, apa, satu-satunya ya bisa disebut sebagai satu-satunya raja di Arab yang anti terhadap barat. Ra Raja Arab ya, yang Yang anti terhadap barat. barat. Tidak mau tunduk kepada Amerika, tidak mau tunduk kepada Eropa, tapi pada akhirnya dia mati, diracun kalau nggak salah, dibunuh ya oleh ponakannya sendiri yang kuliah Oh, di barat itu. Ya mungkin karena tidak cocok atas kebijakannya. Setelah itu, setelah raja itu ya diteruskan oleh raja-raja di Arab ini, tapi ya kebijakannya ini memang kan banyak iya, pro pro barat sekarang, iya tapi semua itu raja-raja. Kalau baca di dalam sejarah, mhm, Iran dengan Arab Saudi itu kan memang ke sana. Dulu yang mainkan peranan minyak dunia yang bisa mengontrol terbesar, apa namanya, harga minyak dunia itu hanya Iran dengan Arab Saudi. Iran itu bermitra dengan Inggris kalau nggak salah ini ya, Arab Saudi bermitra dengan Amerika. Tapi semenjak revolusi Iran tahun 1900, berapa itu, 79 terjadi revolusi Iran oleh Ayatullah Khomeini itu. mhm, Digulingkan, rajanya diganti oleh Ayatullah Khomeini, maka sejak itulah Iran tidak mau tunduk kepada apa ini, barat ya? kepada ya Amerika dan Barat. Dan Dan sejak itu Inggris? pula memang dibenci oleh Barat sampai sekarang ini. Oh Itu begitu, terjadi semenjak revolusi Iran tahun 1979 itu, mmm, Ayatullah Khomeini itu. Itu menjadi cikal bakal pertama kali di mana sejak Ayatullah Khomeini ini apa, melepas apa, eee,
semacam, apa itu, kerjasama Kerjasama. ya dengan barat itu termasuk di bidang migas ini. Sehingga hal itu sangat benci sekali Amerika dengan Eropa. Dan Amerika itu memainkan isu-isu strategisnya melalui Arab Saudi yang semakin mesra, mulai saat itu sampai sekarang ini. Dan mesra sekali sekarang sampai Iya, boleh tidak berjilbab begitu di Arab Saudi ya, Bu, iya ya? karena banyak Boleh faktor. nyetir mobil, boleh tidak pakai cadar, itu sangat mesra sekali. Aduh, mungkin Yaitu ada cerita-cerita lain dari teman-teman, silakan komentar, kita sapa dulu. Waalaikumsalam, Umu Nafisa. Ubah Fenty hadir, makasih atas hadirnya, kita masih taklim bareng juga ini. Kemudian Kak Raudatul Jannah zaman akhir sekarang banyak yang berubah bener, beneran menyedihkan. Kemudian Nabuya lanjutkan. jadi dapat disimpulkan ya bahwa perang salib ini perang yang terjadi antara orang Islam dengan pihak Kristen Romawi saat itu, eee, periode pertama itu tahun 1095 ya. Itu di mana orang-orang Kristen memenangkan di dalam perang salib ini sampai tempat-tempat atau apa ini, wilayah-wilayah yang menjadi, yang menjadi kekuasaan orang muslim itu dikuasai oleh orang Kristen. Tapi pada periode yang kedua, zamannya Shalihuddin Al-Ayyubi tahun 1175, Yerusalem, kemudian, kota-kota penting lain ini dikuasai. Sehingga pada saat Kembali lagi ke itulah Islam gitu. iya, dikuasai oleh orang Islam sehingga raja raja Kristen dari Inggris dan apa itu, dan Vatikan. bukan Inggris, dengan Jerman Mmm. mengadakan perjanjian dengan Shalahuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan Oh, Sulh Romlah, di mana apa Shalahuddin itu? Al-Ayyubi pada saat Baiat itu sulhur apa? ya semacam perjanjian, Baiat kan berarti? perjanjian, Heeh. eee, di mana orang Kristen yang mau berziarah di sana itu tidak diperlakukan seperti zaman-zaman sebelumnya, artinya silahkanlah boleh ke sana itu nggak apa-apa. Mmm. Kalau pada masanya apa, Alp Arselan memang dibuat aturan orang Kristen yang mau berziarah ke Yerusalem ini Dipersulit. dipersulit. Tapi waktu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi lebih fleksibel, lebih dinamis, tetapi tetap kota itu dikuasai oleh orang Islam. Tapi akhirnya Lah apakah pada periode yang ketiga ini mhm, kemudian apa namanya ini, raja Kristen ya ataupun, tentara Romawi yang berkolaborasi dengan dengan Salahuddin Al-Ayyubi? bukan, dengan, orang-orang Eropa, Mhm, oh. Kristen-Kristen yang ada di Eropa, raja-raja yang ada di sana ya, maka di situ menguasai Dimyat. Dimyat ini salah satu kota penting yang ada di Mesir. Oleh karena itu, kepemimpinan kepemimpinan yang dipimpin oleh, eee, s Malikus Shah ya Pak saat itu kalau nggak salah ini memberikan semacam tawaran Mhm. kepada orang Kristen itu, Tawaran di politik gitu mana ya? lepaskan kota itu, melepaskan kota Dimyat ini dengan, apa namanya ini, dengan Timbal balik, menyerahkan timbal baliknya ini Yerusalem lalu kepada bagaimana? mereka. Akhirnya terjadi pertukaran saat ini. Di periode yang Saat ketiga itu ini ya? terjadi pertukaran, tetapi Bahwa pada akhirnya tahun 1247 Yerusalem jatuh kepada, kekuasaan Islam atau jatuh kepada orang Muslim. mmm, Jadi memang Yerusalem ini dikuasai 3 kali. Pada saat peperangan di Perang Salib ini hanya yang pada saat, perang pertama, periode pertama itu dikuasai oleh orang-orang Eropa sampai sekarang ini, mmm, sampai sekarang. Jadi memang kalau baca di dalam sejarah peradaban Islam, Baitul Maqdis itu memang menjadi rebutan dahulu dari kala. iya, dari orang-orang Islam dengan Kristen saat itu dan bahkan Yahudi karena itu menjadi, eee, apa, Oh ya, Bu, ya, tempat. Yahudi itu beda ya sama Kristen? Kalau Yahudi itu kan agama lain memang. Agama Oh, langit, kalau baca di agama Semit itu, agama Semit, agama langit ya. Samawi, itu kan isinya 3 mmm, Kristen, Islam, dan Yahudi. oh Karena jadi mereka mewarisi tradisi yang sama. Nah itu maksudnya, warisi tradisi yang jadi sama, itu itu di dalam Yahudi, sejarahnya ini. tak kira orang Yahudi adalah orang Kristen Bukan, begitu, bukan ya? bukan itu. Kristen Mmm, ya Kristen, Yahudi ya Yahudi. Tapi memang perang salib ini perang yang dikobarkan oleh
Orang orang Kristen. Kristen dari Paus Urbanus atau pimpinan tertinggi orang Kristen hari itu menyerukan perang suci kepada orang Kristen agar membangkitkan semangat melawan orang-orang Eh, Islam saat Abu itu. ya, Israel itu Yahudi? Israel Yahudi. Oh, memang agamanya Yahudi gitu? Apa ada orang Yahudi, betul-betul Israel Yahudi. itu ada yang beragama lain, mungkin Israel itu beragama Islam, kan Iya kayak karena negara Indonesia gitu, gimana? seiring perkembangannya ini ya. Mhm. Mungkin ada orang-orang apa namanya, orang Yahudi ini beragama Kristen, ada. Mungkin Tapi mungkin seiring tidak terjadi perkembangan. tidak banyak gitu, apa, tidak, Tapi memang itu kan ada kelompoknya sendiri kalau Yahudi, mmm, kelompok maksudnya jamaah tersendiri. Iya, untuk beribadah gitu ya? ya kalau pusatnya ya di Yahudi Israel itu, tapi kalau Kristen kan pusatnya di Vatikan, Mmm, pusatnya di Vatikan. Atau kalau di Islam, pusatnya kan di Arab Saudi, di Mekah. Ya walaupun tidak semuanya penduduk Mekah itu orang Islam, ada. Waktu zamannya Nabi Muhammad itu dari suku Bani Quraidah, mhm, suku Bani Qainuqa itu Kristen, oh Kristen. gitu. Bahkan di Mesir sendiri Iya, apa di Mesir itu kan banyak orang Kristen. suku salah satu apa ini Bani Kipti ya kalau nggak salah itu Mhm, Kristen. Makanya kalau lihat TV, Kipti ya, misalnya lihat apa itu, lihat ya sinetron. seolah-olah kalau TV di Arab itu seolah-olah kan baca sholawat, baca apa itu padahal Kristen itu. Ya bukan baca sholawat itu, menyanyikan Cuma lagu-lagu cuma bahasanya ya bahasa bahasanya Arab. bahasa Arab. Pasti Mmm, di sana kan bahasanya bahasa Arab, tapi agamanya belum tentu Islam. Islam, Mulai waktu zamannya Nabi ada memang suku Bani Qainuqa, suku Bani yang tidak Quraidah beragama itu Islam. Kristen memang, Mmm, memang Kristen waktu zamannya Nabi. Soalnya di Madinah ini kan tidak semuanya Islam waktu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu terdiri dari beberapa aliran juga. Ada mhm. Islamnya ada Kristennya ada, Yahudinya juga ada di situ. Sehingga Nabi Muhammad membuat satu perjanjian namanya yang dikenal dengan perjanjian apa, Madinah. Di mana perjanjian Madinah itu salah satu dari poin-poinnya Mhm. mengatur ya secara secara khusus ya, Global khusus? ya mengatur keamanan kota Madinah dari orang-orang, luar. Sehingga salah satu Tapi butir kalau saya ingat itu sejarah itu, Abu ya, waktu Nabi Muhammad mau ke Madinah itu disambut meriah dengan menyanyikan apa, iya, itu kan itu berarti al-badru sudah, alaina. heeh, sudah banyak yang Islam gitu di Madinah? Banyak memang di Mmm, Madinah itu sudah banyak yang Islam sehingga Nabi Muhammad sebelum masuk ke Madinah itu kan diberitahukan, "Kamu bahwa nanti begitu di Madinah Muhammad, kamu akan dihormati, kamu akan dibela hak-hakmu, maksudnya kamu itu akan." firman Allah gitu atau bagaimana? Bukan, memang orang Madinah itu menemui Nabi Muhammad. Berapa Mmm, orang sebelum Nabi Muhammad kan diminta Nabi Muhammad itu ke untuk Madinah, hijrah ke untuk Madinah. hijrah itu. Oh, jadi Apa bukan jaminannya kesan Nabi Muhammad itu atas ke keinginan Madinah itu? sendiri sampai, Ya dari Allah juga memang oh, hijrahnya itu. Disuruh hijrah, kemudian tetapi memang ada permintaan dari penduduk Madinah. Nanti kalau ada kamu penjemputan gitu iya, ya? kamu ke Madinah, kamu itu akan dibela, kemudian apa namanya, dibantu dakwahnya ini. Sehingga termotivasi juga Nabi Muhammad dan juga ayahnya kan meninggal di sana, Nabi Muhammad. Mhm, Saudara-saudara masih banyak di Madinah ini. Hijrah ke Madinah. gitu. Sehingga orang-orang Madinah ini tidak seperti orang yang ada di Mekah. Oleh karenanya Nabi Muhammad ketika ada di Madinah diturunkan ayat Al-Quran disebut dengan surat Madani. Kalau di Madiniyah, Mekah Makkiyah, iya, Makki. mhm. Itu salah satu ciri-cirinya ya ayyuhan nas wahai manusia itu biasanya Al-Quran turun di Mekah. Karena mayoritas orang Mekah saat itu memang belum beriman, tidak Mhm, dipanggil wahai orang beriman. Kalau di Madinah, ya mhm. ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman. Oh, Karena sudah memang mayoritas amanu itu gitu ya? sudah iman rata-rata. Mmm, Kalau biasanya kalau apa, ayat-ayat baca suci. baca, eee, Surat yang turun di iya, Madiniyah, Al-Madinah gitu, kalau kalau belajar Al-Qur'an itu, ditafsir ya. iya, Pasti, Quran itu serunya, dari Makkah "Ya kan biasanya itu. ayyuhalladzina amanu," Salah satu begitu. ciri-cirinya, Oh, banyak sekali ciri-cirinya itu. Salah satu di antaranya adalah, ya ayyuhalladzina amanu itu bisa dipastikan bahwa mhm. surat tersebut turun pada saat posisi Nabi Muhammad di Madinah. Oh, begitu. Karena seruannya, "Wahai orang yang beriman," nah kan begitu. Nah, Kalau di dan Mekah, ya tidak
tidak dipanggil beriman karena ya ayyuhan Masih nas, wahai manusia ittaqullaha, mmm, takutlah engkau kepada Allah. Karena posisi orang saat itu memang belum banyak beriman, mengenal tentang Islam. Islam. Mmm, ya banyak ya ciri-ciri antara Ya antara itu lainnya hanya itu gitu yang ya itu kan ada di dalam kitab tersendiri kalau menerangkan itu, mmm, menerangkan tentang ya tasyri', sejarah perkembangan hukum Islam, membahas tentang, sejarah Al-Qur'an, itu kemudian tafsir jenis-jenis begitu ya? Al-Qur'annya Mhm. itu ada Jadi waktu perang salib ya, apa ya namanya? perang salib. Terus? Mengorbankan perang salib. Ini perang salib terjadi 3 periode ya. Periode pertama tahun 1095, Dan akhirnya bagaimana itu setelah iya, periode ketiga itu bagaimana, periode Bu, ya? ketiga ini akhirnya, Mhm. eee, apa, orang Islam menang melawan tentara Romawi saat itu. Dan Kok bisa Yerusalem dikatakan menang? Kenapa? mhm Karena memang tahun 1247 mhm, itu kota-kota penting, Dimyat misalkan di Mesir, mmm, kemudian Yerusalem dikuasai oleh orang Islam. Dan saat itu pula, eee, kekuasaan Romawi ini kan semakin melemah. mmm, Bahkan pada saat Konstantinopel ini dikuasai oleh, nanti di sejarahnya selanjutnya ini dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka hal itu menandakan bahwa bahwa Islam itu menang, kekuasaan Romawi ini han sudah sudah berakhir. ya, Oh, sudah begitu. diambang kehancuran sudah. Ini Romawi Timur ya, kalau di Romawi Barat itu pada masa kekhalifahan, eee Khulafaur Rasyidin. Kan Romawi ini Sebentar, pecah 2, itu Romawi Timur, Romawi Barat. Ini di Romawi Timur ini. nah itu perang salib itu kan, eee, merebut Yerusalem kan, Bu, ya? Ya, bukan hanya Yerusalem, Oh, tempat-tempat yang menjadi penting, ya tempat-tempat penting yang kota-kota penting lah dikuasai gitu oleh ya? orang Romawi. Tapi Mmm, pada saat Bani Saljuk ini, kota-kota yang dikuasai oleh Romawi itu diserbu semua oleh Bani Saljuk, sehingga banyak kota yang jatuh pada, tangan orang Islam saat itu, diduduki oleh mmm, orang Islam. Tentu terus hal itu kenapa? memicu terhadap kebencian orang-orang Kristen Terhadap Islam? terhadap Islam, ketika Yerusalem ini juga dikuasai saat itu. Ya terus kenapa kok Awalnya bisa bukan dikuasai dari orang Romawi, dikuasai dari dinasti Fatimiyah. oh, Dinasti Fatimiyah ini sudah menguasai Yerusalem saat itu, mhm, tetapi tidak memberikan, aturan yang ketat kepada orang Kristen untuk berziarah ke sana, bebas orang Kristen masuk ke sana itu. Tapi pada saat ini dikuasai oleh Bani Saljuk, maka semakin susah orang Kristen itu, masuk ke Yerusalem, dan tidak dibatasi, orang-orang Kristen ini dibatasi. Sehingga hal mhm, itu juga memicu salah satu di antaranya yang paling besar ini, kepada orang Kristen untuk mengorbankan perang salib yang dipimpin oleh Paus Urbanus II, menyerukan perang suci kepada orang-orang Kristen, raja-raja yang ada di Jerman dan Perancis saat itu. oh iya, Bu, ya. Itu tadi ada pertanyaan inbox, ini di luar tema sejarah ya, Bu, ya. Kenapa sih orang-orang itu kok kadang di rumahnya eee, pajang ulama siapa gitu, itu apa ininya, keistimewaannya, barokahnya itu apa? Ya kan daripada memajang apa, ular, gambarnya apa, ya memang kadang terlihat seni, orang kan tergantung dari seninya, Mhm, tergantung dari idolanya. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama yang diidolakan, mmm, yuhsyarul mar'u, itu akan dikumpulkan seseorang itu bersama orang diidolakan. Kalau yang diidolakan itu adalah orang-orang soleh, tentu dia kan pajangannya beda. Kalau yang mhm, diidolakan artis, ya pasti fotonya artis, Sarah Azhari, Agnes Monica, terus semua itu dipajang semua, karena idolanya ke sana, orang itu. Tapi kalau diidolakan itu, eee, Syekh Nawawi Al-Bantani, tentu ya membeli, gambar-gambarnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Imam Al-Ghazali, tokoh-tokoh muslim yang sangat berjasa saat itu. Dia kan memang ulama, ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya. Nabi tidak meninggalkan, harta, tetapi Nabi itu meninggal meninggalkan, warisan ilmu warisan ilmu dan ilmu itu diperoleh dari dari ulama. ulama.
Innama begitu. innama innama yasyallahu min ibadihil ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah, yaitu ulama yang memang di dalam hatinya ini adalah yang memikirkan eee, tentang agama, Eh, umat, oh ya, kan sekarang kemaslahatan banyak daripada banyak manusia itu. ustadz badungan gitu, apa kiai apa tuh Jen Pese ampok gitu kan, Bu, ya. Itu Eee, sebenarnya bukan urusan kita ya, Bu, ya. Kalau iya kita maksudnya begini itu menilainya kalau saya bagaimana ya, itu? repot juga kalau lihat di komentarnya netizen itu Iya, ya alah repot sebenarnya, ulama-ulama Cujen repot. Pesekiyah gitu Iya, loh, Bu, ya. Itu sebenarnya gimana yang untuk pertama ini, membersihkan pikiran dan hati membaca menurut komentar saya itu. ini ya bisa berbeda orang itu bisa berbeda. Mhm, Yang pertama itu dia kan tidak berdampak langsung kepada dirinya. tidak Perbuatan orang itu tidak berdampak langsung kepada kita dirinya. tidak dirugikan Iya, gitu, kenapa kita harus sangat benci kepada orang itu, ulama itu gitu. kepada orang itu. Itu yang pertama. Mmm, Yang kedua ya, kalau suudzon lah ceritanya itu iya, keliru misalkan, mmm, suudzon kita itu keliru kepada orang yang disuudzoni ini, heeh. maka dosanya besar bagi orang itu. Kalau Dosanya. benar, itu ghibah, Kalau benar, kan Islam tidak mengajarkan bersuudzon. berprasangka Iya, buruk lebih ya. baik namanya husnudzon tapi keliru. Oh Nah begitu itu, ya. lebih baik suudzon tapi keliru. Memang Islam tidak mengajarkan kita suudzon kepada orang lain. Mmm, Jadi ya alasan-alasan secara secara logika saja begitu, tidak merugikan kita, kemudian di kita tidak tahu, sebenarnya, kesehariannya itu tidak tahu kepada mereka, tapi kita sudah menulis mencaci maki dengan sedemikian oh luar iya, biasanya di medsos itu. ulama Nah, itu kalau misalkan heeh, keliru bagaimana? Lah kalau misalkan keliru, nah, tidak keliru saja, suudzon itu sudah tidak baik, kan begitu. iya, Apalagi keliru, lah itu. Lah, kemudian yang ketiga alasannya itu, begini, yang ketiga ini alasannya tidak tahu hatinya seseorang itu tidak tahu, kita ini. Ini ada sebuah cerita ketika 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 ada sahabat mmm, membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibunuh oleh para sahabat itu. mmm, Kenapa? Kata Nabi Muhammad, "Kamu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah orang yang mengatakan seperti itu ini dijaga darahnya, tidak boleh kamu bunuh karena dia terus? muslim." Heeh, Karena sahabat mengatakan, "Ini wahai Rasulullah, orang ini sebenarnya hanya takut dibunuh, mengatakan la la ilaha ilaha illallah Muhammadur illallah, Rasulullah. Dia yang tidak tulus dalam hatinya." Apa kata Nabi Muhammad? "Kamu tahu nggak hatinya orang? mmm, Kamu tahu nggak bisa dihukumi hati itu. Hati nggak bisa dihukum kalau orang sudah berjilbab, sudah ke masjid, sudah mengaji, biarpun pribadinya misalkan jelek, ya jelek, mungkin bisa berubah setiap detik hatinya orang itu, kan begitu. mmm, Tapi saya kita sudoni, wah itu kan kemarin begini-begini, sekarang so alim itu. Dia secara dohir kelihatannya begitu. mmm, Sudah kita hukumi baik orang tersebut. Karena apa? Karena hukum itu jatuh kepada, dohirnya, dohirnya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Nahnu nahkumi bidzawahir." Saya menghukumi sesuatu yang nampak itu. Tetapi Allah akan menghukumi sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya tidak baik, ya tetap tidak baik. mmm, Itu. iya, Jadi intinya kita kan 3 nggak tahu alasan tadi hatinya itu orang, menurut ya, saya bisa berbeda ini, orang bisa berbeda. Satu tidak merugikan, tidak berdampak ekonomi kita kurang gara-gara itu. mhm, Hanya kita suudzon, terbawa oleh terbawa orang-orang yang, ada netizen ya yang netizen itu. Tuh berkomentar, kemudian yang kedua, kita tidak tahu pribadinya apakah pernah kita mengintai 24 jam. nah, nggak ada Apakah kerjaan kita banget, tahu ataukah hanya kita tahu hanya kulit-kulitnya saja yang ada di panggung itu. Kita iya tidak tahu penilaian orang aja, kesehariannya. Kalau misalkan kan repot juga menilai ini. Orang itu sekarang tidak baik kepada si A, tapi dia misalkan baik kepada 4 orang, satu orang tidak baik kepada 4 orang baik dia. Lah bagaimana pandangannya? Kan berarti kan secara subjektif ini, mhm, secara subjektif penilaian orang. Kemudian yang ketiga memang tidak dianjurkan suudzon itu tidak kepada siapapun. Lah perkara nanti dia pimpinan, apakah pimpinan itu salah atau tidak, sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini sudah ada patokannya itu ulama yang jelek itu ada. Ulama yang hanya mencari kepentingan dunia, hanya ingin meningkatkan popularitasnya.
hanya ingin mencari amplop, hanya ingin cari muka ini. Itu masuk di dalam ulama juga, tapi ulama yang jelek, ulama su. Itu ini yang akan dimasukkan neraka nanti, kata Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kata sebagiannya sebagiannya lagi Imam Ghazali mengatakan ada ulama yang betul-betul lillah, ulama yang betul-betul memang limaslahatil ummah. Jadi ada dua, Imam Al-Ghazali ini mengkategorikan ulama, ada kategori ulama su, ulama yang tidak baik, Jelek. ada ulama yang baik. Hmm. Tapi kita sebagai umat muslim, menurut Awam. saya, Mm-mm. maka untuk menata hati kita itu supaya tidak Mikirin apa, orang, nggak mikir usah ya mikirin tidak ulama suudzon itu lah, gitu. walaupun keliru. Hmm. Walaupun orang itu keliru dalam bala kita tidak boleh suudzon pada orang itu. Karena apa? Islam mengajarkan kepada seseorang ini supaya memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu tercermin di dalam hatinya seseorang. Lah ini. Ya itu dengan alasan 3 tadi ini sehingga dapat terfilter ya, apa direm. Orang-orang ada baca misalkan di video kemudian lihat komentarnya netizen ikut marah. Kita nggak tahu 24 jam padahal yang yang dikomeni itu di Amerika, di Arab, dia nggak tahu 24 jam itu. Iya. Ada informasi, rumahnya bagus itu ternyata jangan Paling cari yang udah korupsi itu ulamanya kita itu. nggak tahu. Kalau keliru bagaimana dosanya kita itu. Ya sudah Bu ya. Dan yang Heeh. terakhir ini perlu dicatat juga ya. Ini kalau nggak salah keterangan juga ini ya. Ini bisa dicari mungkin ini, Di kitab apa? iya, saya lupa ini, Hmm. tapi ada keterangan ini pasti ada ini. Orang yang jasanya besar kepada Islam, orang yang banyak misalkan dia, berjuang di dalam Islam, kemudian dia keliru, orang itu keliru. Tidak sama dengan orang yang tidak berjuang apa-apa kepada Islam itu. Hanya duduk-duduk di rumah, hanya komen-komen, tapi dia keliru. Hmm. Artinya apa dalam kondisi seperti ini? Orang yang Ya bukan berjasa levelnya Bu besar ya. bukan, Hmm. orang yang berjasa besar terhadap perkembangan Islam, terhadap kemaslahatan umat, tapi keliru yang mana manusia keliru, lebih mudah Allah mengampuni orang itu daripada orang yang tidak berjasa apa-apa tapi dia selalu komen. Ya, Lah, apa ada netizen. keterangannya ini, ada ini kalau dicari ini, ada keterangannya tapi saya lupa ada di keterangan apa Ya ini. PR Abuya untuk Nah ini. membuka kitab itu kitab apa? Nah ini mungkin menjadi catatan penting itu ya menurut saya, sehingga seorang muslim ini harus menata hatinya agar supaya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terkontaminasi, sehingga hatinya ini tetap apa namanya, Lempeng, biarkan eee, saja orang. konsis ya terhadap agamanya, yaitu di mana agama itu yang paling tinggi Hmm. nilainya adalah akhlak, bukan ilmu. Kalau ilmu yang didudukan, hancur semua nanti, bisa Engki gitu. hancur ya. Maka al-adabu fauqal ilmi, adab Ya, itu ada di atasnya ilmu, ya saya beradab gitu. begitu. Ya Daripada saya maksudnya berilmu begitu. menjaga ucapan, menjaga kata-kata, tidak mudah suudzon, tidak mudah Ya tidak terkontaminasi, itu maksudnya tidak ini. apa, tidak mudah untuk membenci orang, Iya, kita tidak mudah harus membenci husnudon orang. aja gitu. Dengan alasan ya saya tidak menggunakan dalil, tapi ini secara logika saja dengan 4 Heeh. alasan tadi itu. Dengan 4 Oke, alasan ini, saya kira itu siap. bisa jadi pertimbangan. Mhm. Ya intinya walaupun orang jungkir balik, kita husnudon aja lah. Mungkin Ya memang mungkin itu dapat sungkeman dari orang atau apa gitu kan, Bu, ya. Nggak usah mikirin orang orang sebenarnya. kadang-kadang, "Kamu pengen ini pengen" tahu dari mana? Hati Mu tidak bisa, hati itu hanya gerak-gerik, orang itu bisa dilihat dari gerak-geriknya Iya aja, hati kalau tidak bisa dukun itu. itu kan bisa membaca hatinya orang. Dukun rum. Ya melalui jin itu, melalui jin. Oke, Bu, ya, terima kasih atas ilmunya. Ilmu tanpa batas. Kita ketemu besok malam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eee